Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta dalam kegiatan Dian Pinsa 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri. Saya akan memandu jalannya acara Dian Pinsa. Acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kak Anissa. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun. Shadaqallahul adzim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Satya Dharma Pramuka. Hadirin diharapkan untuk berdiri. Indonesia,
Sandi Ambalan. Dengarkanlah kata-kata sandi ambalan kita. Jiwa raga ini kami jaga dengan hati sebagai manusia patriot sejati. Membara menyala api abadi dalam hati, bersatu teguh membangun karakter dengan Sang Maha Welas Asih. Janji kebajikan akan ditaati dengan jalan kebenaran yang pasti. Jangan jadikan perpecahan ketika kita beda memandangi. Perbedaan bisa dibenahi asal kita bijak meski silang pendapat. Suku, bangsa, ras bukan pembeda, tetap satu menjadi satu untuk membangun Ambalan, untuk negara, bangsa dan agama. Bangun hati, jiwa dalam diri agar menjadi sosok pemimpin sejati, membentuk watak dan pribadi putra-putri, kebanggaan bangsa dan negara. Inilah kami, keluarga besar Ambalan Ki Jaka Bajul Nyai Sariti. Sambutan dari Pembina Pramuka Putra SMKN 1 Jatibarang, yaitu Kak Budi Irmanto, serta laporan Ketua Pelaksana Dian Pinsa 2021 oleh Kak Juju Jumaro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Kak Budi Irmanto selaku Pembina Putra Gerakan Pramuka SMK Negeri 1 Jatibarang. Kegiatan Dian Pinsa Gladian Pemimpin Sangga merupakan kegiatan rutin yang setiap kali dilaksanakan Gerakan Pramuka SMK Negeri 1 Jatibarang. Tetapi ada yang berbeda pada kegiatan Dian Pinsa tahun ini. Gerakan Dian Pinsa dilakukan secara daring, tetapi tidak menyurutkan apa yang kita cita-citakan dari kegiatan Dian Pinsa. Semoga semua peserta dapat mengikuti kegiatan Dian Pinsa secara baik dan secara menyeluruh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang bisa hadir memberikan materinya. Semoga bisa dipahami dan diterima oleh seluruh peserta Dian Pinsa. Harapan saya ke depan, apapun kondisinya, semoga kegiatan Pramuka SMK Negeri 1 Jatibarang semakin maju, terdepan, dan semakin kuat serta semakin solid. Akhir kata, saya selaku pembina mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Juju Jumaro. Saya selaku Ketua Pelaksana Dian Pinsa tahun 2021 Gerakan Pramuka SMK Negeri 1 Jatibarang, gugus depan Indramayu 14123 14124, Ambalan Ki Jaka Bajul dan Nyai Sariti, akan melaporkan tentang rincian acara Dian Pinsa 2021. Dengan jumlah sangga laki-laki 1, perempuan 4,
dengan rincian jumlah peserta laki-laki 4 orang, perempuan 27 orang, dan total keseluruhan peserta 31 orang. Rincian kegiatan bernama Dian Pinsa, Gladian Pemimpin Sangga, tahun 2021. Pelaksanaannya adalah waktu 3 hari. Pelaksanaannya meliputi hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Materi pertama mengenai gerakan pramuka yang akan disampaikan oleh Kak Nur Istiqomah. Hari kedua yaitu hari Sabtu, check-in pada jam 13.00 dengan agenda materi kedua kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Kak Leo Bagus Saputra. Dan hari ketiga yaitu hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Check-in pada jam 05.30 dengan materi ketiga administrasi ambalan dan motivasi serta renungan yang akan disampaikan oleh Kak Hasanuddin, Kak Nurpendi, serta Kak Panitia. Demikian laporan dari saya sebagai Ketua Pelaksana Dian Pinsa. Semoga acara ini diberikan kelancaran dan kesuksesan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Acara berikutnya penyampaian materi mengenal gerakan pramuka yang akan disampaikan oleh Kak Nur Istiqomah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Mohon izin untuk melepas masker agar suara saya bisa ditangkap dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkegiatan di mana ada kegiatan Dian Pinsa. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya ila akhir zaman. Di sini saya akan memberikan satu materi tentang pengenalan gerakan pramuka. Ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu mengenai gerakan pramuka, kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian dari pramuka dan kepramukaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Yang pertama tentang pramuka. Pramuka berasal dari pra, mu, dan ka, merupakan singkatan dari kepanjangan Praja Muda Karana, yang artinya adalah suatu organisasi atau wadah untuk anak atau pemuda yang mendidik anggotanya dengan berbagai keterampilan, kedisiplinan, confident atau percaya diri, memiliki rasa empati, dan saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk membentuk anak atau pemuda yang masih berkembang menjadi warga negara yang baik, yang memiliki budi pekerti yang luhur. Yang kedua adalah pengertian kepramukaan, berasal dari kepramukaan, yang artinya perihal atau semua kegiatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pramuka. Kemudian saya akan jabarkan pengertian dari pramuka, gerakan pramuka, kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka menjadi dasar pokok penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian gerakan kepramukaan. Gerakan pramuka
Ini adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Yang kedua, pengertian pramuka. Pramuka masih menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, pramuka ini adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya dan dharma pramuka. Perlu adik-adik ketahui, menjadi seorang pramuka itu tidak cukup hanya menghafalkan satya dan dharma pramuka saja, tapi juga harus memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru disebut namanya anggota pramuka. Berikutnya, tentang kepramukaan. Kepramukaan ini adalah segala aspek yang berkaitan tentang pendidikan kepramukaan. Kemudian yang terakhir adalah tentang pendidikan kepramukaan. Ini merupakan proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak yang mulia. Selanjutnya akan saya sampaikan pendapat dari pencipta pendidikan pramuka. Adik-adik pastinya akan tahu siapa beliau. Beliau adalah Lord Robert Baden-Powell. Beliau berpendapat bahwa kepramukaan itu bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari secara tekun. Bukan pula merupakan suatu kumpulan dari ajaran-ajaran dan naskah-naskah buku. Bukan. Kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan seperti kakak beradik, membina kesehatan, kebahagiaan, keterampilan, dan kesediaan memberi pertolongan. Intinya bahwa kepramukaan itu lebih kepada mengabdi, bermanfaat untuk diri sendiri, orang tua, dan masyarakat atau orang-orang di sekeliling kita. Selanjutnya, tentang sifat kepramukaan. Sifat kepramukaan ini dibagi menjadi 3. Ada nasional, kepramukaan juga bersifat internasional, yang terakhir adalah universal atau menyeluruh. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sifat kepramukaan nasional. Yang dimaksud nasional berarti cakupannya atau ruang lingkupnya itu hanya untuk negara kita saja atau bangsa kita saja. Sifat kepramukaan nasional ini dimaksudkan bahwa pramuka itu menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan dalam suatu negara, tentunya negara kita karena namanya pramuka. Kalau di negara yang lain belum tentu namanya pramuka, ya, tidak sama. Bahkan disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan masyarakat setempat. Jadi sifat kepramukaan secara nasional ini dalam satu daerah atau satu wilayah dengan wilayah yang lain itu akan berbeda karena isinya itu disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan masyarakat di sekitar daerah atau wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, tentang sifat kepramukaan yang bersifat internasional. Organisasi kepramukaan di negara maupun di dunia itu harus membina dan mengembangkan pendidikan kepramukaan itu sendiri. Jadi harus berdampak pada pribadi masing-masing. Tentunya sebagai anggota pramuka itu nanti harus ada dampak positifnya gitu. Akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengikuti organisasi. Seperti itu mungkin, ya. Kemudian apa yang ditanamkan, apa yang dikembangkan ketika cakupan pramuka itu ada di tingkat internasional, kita tidak berbicara nasional gitu, ya. Ketika berada di tingkat internasional, yang ditanam dan dikembangkan ini adalah rasa persaudaraan, rasa persahabatan antar sesama pramuka atau kepanduan, ya, dan sesama manusia tanpa harus membedakan agamanya, warna kulitnya, rasnya, golongannya, tingkatnya, sukunya, dan lain sebagainya. Berikutnya yang terakhir adalah sikap kepramukaan yang universal atau menyeluruh.
Ini berarti bahwa pendidikan kepramukaan itu dapat dipergunakan di mana saja, tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya di negara-negara tetangga saja, atau negara yang sudah maju saja, atau hanya berlaku untuk negara-negara yang sedang berkembang saja, tidak. Karena di sini sifatnya universal, maka bersifat menyeluruh. Jadi pendidikan kepramukaan ini dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak bangsa manapun. Itu sangat cocok ya. Hanya mungkin bedanya tadi ketika di nasional saja itu disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan masyarakat setempat, pun begitu pula ketika tingkatnya itu internasional. Maka di sini dikatakan universal. Kemudian saya akan membahas tentang fungsi kepramukaan. Ya, ada 3 fungsi kepramukaan. Yang pertama adalah kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Pasti tahu kalau anak-anak dan pemuda itu biasanya itu sedang asik-asiknya mencari jati diri. Sehingga ketika ada wadah organisasi seperti yang saat ini saya bahas, yaitu tentang gerakan pramuka, ini memberikan suatu ruang untuk para anak dan pemuda untuk bisa berkarya, untuk bisa berkreasi, untuk bisa memikirkan inovasi-inovasi yang harus dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya seperti sekarang ini ya, kondisi pandemi. Kemudian fungsi kepramukaan yang kedua adalah pengabdian bagi orang dewasa. Dalam gerakan pramuka itu tidak ada anak-anak dan orang tua, tidak. Di dalamnya hanya ada anak-anak, remaja ya. Kalau kita bahas remaja berarti isinya adalah pemuda. Dan yang tua itu tidak dikatakan tua, tetapi dewasa. Karena perlu kalian ketahui, tua dan dewasa itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Di sini pengabdian bagi orang dewasa maksudnya adalah bagi orang dewasa kepramukaan itu bukan sebuah permainan seperti ketika kalian duduk di bangku SD dan mengikuti kegiatan pramuka. Gitu ya. Bagi orang dewasa, pramuka ini adalah suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Jadi ketika kita sudah dewasa, kita sebagai anggota pramuka harus lebih bisa bermanfaat di masyarakat banyak. Dan yang terakhir, alat bagi masyarakat dan organisasi. Sudah dibahas di awal ya, bahwa kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kegiatan kepramukaan yang diberikan sebagai latihan berkala dalam satuan pramuka itu sekedar alat saja, bukan tujuan pendidikannya. Jadi alat untuk mengembangkan kemampuan, mengembangkan kreativitas kalian gitu di masyarakat. Berikutnya sedikit akan saya ulas tentang gerakan pramuka di masa pandemi. Seperti yang sedang hampir 1 tahun ya kita mengalami kondisi yang sungguh membuat kita tidak nyaman. Biasanya kita latihan rutin 1 minggunya sampai 2 kali. Ketika pandemi kita tidak bisa langsung bertatap muka karena biasanya latihan rutin itu 80% beralih ke Google Classroom, Google Form, kemudian Zoom Meeting, dan juga YouTube. Tidak apa-apa, itu artinya kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun. Nah, gerakan pramuka di masa pandemi ini tetap harus senantiasa berupaya agar dapat berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan yang mulia. Karena di awal tadi pramuka itu merupakan pengabdian kepada diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan orang-orang di sekitar. Baik melalui kegiatan dan permainan yang bersifat edukatif, pelatihan dan pengembangan kepramukaan, serta pengabdian terhadap orang tua dan masyarakat. Kembali lagi diulas. Selanjutnya,
Gerakan Pramuka juga harus tetap menjadi penggerak yang berperan aktif dalam memerangi COVID. Apa yang bisa kita lakukan sebagai gerakan Pramuka untuk berperan aktif dalam memerangi COVID-19? Kita sudah pernah membentuk satgas, kemudian membuat masker sendiri gitu, dengan bahan-bahan yang kita miliki. Ketika pada saat itu masker harganya melambung tinggi, kita bisa memproduksinya sendiri, kemudian mengumpulkannya, kemudian membuat hand sanitizer sendiri, kemudian membagikannya kepada pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Kemudian Pramuka juga harus selalu aktif dan inovatif dalam menyikapi kondisi yang dihadapi seperti saat ini. Saling bahu-membahu, membantu, bergotong royong, namun dalam kegiatan tetap harus waspada dan tetap harus memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan. Begitu pula pada latihan rutin yang tadi sudah saya jelaskan. Semuanya, hampir kegiatan, ya tidak semuanya, hampir kegiatan sebanyak 80%-nya kita beralih ke media internet ya, ke jaringan, masuk ke classroom, form untuk pengabsenan, kemudian Zoom untuk materi, YouTube dan lain-lain. Sisanya tetap bertatap muka dan tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Di akhir, saya akan mengajak kalian, mari kita tumbuhkan semangat kekompakan dan optimisme. Gerakan Pramuka harus menjadi garda terdepan dalam mendorong kebangkitan, membangun solidaritas, dan pengabdian terhadap kemanusiaan dalam bentuk kegiatan sosial, bela negara, terutama di masa pandemi COVID. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.